Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku. Jadi ini adalah episode ketiga. Kalau episode keduanya kemarin kita bahas tentang Excel, penggunaan Excel untuk pemula. Kali ini episode 3 ini akan berbeda materinya tentang lebih ke finansial. Jadi nanti akan ada beberapa episode juga tentang finansial. Yang pertama aku mau mulai dari income statement. Kalau kita punya usaha, bisnis, atau suatu perusahaan, pasti ada income statement. Gunanya apa sih? Yaitu untuk kita tahu, untuk kita menghitung laba rugi suatu perusahaan atau bisnis kita. Jadi bisnis kita itu penjualannya untung atau rugi sih, kita bisa lihat di income statement ini. Nah, jadi di sini aku tulis income statement menunjukkan laba rugi pada periode tertentu. Jadi pada suatu waktu tertentu. Nah, kita langsung masuk aja ya teman-teman. Di sini aku ada contoh income statement dari PT Perkutut Merdu di tahun 2019, dan ini semuanya dalam jutaan rupiah reportnya. Nah, pasti kalian nggak asing lagi lah ya tentang sales. Simpelnya adalah ada sales, ada cost. Sales kurang cost, itu profit kita. Jadi profit, gross profit gitu ya. Nah, ini aku bahas agak detail sedikit. Semoga bisa mudah untuk dimengerti. Jadi di sini sales dari Perkutut Merdu itu selama tahun 2019 itu adalah 500 juta rupiah di sini ya. Ini ada 500 juta rupiah sebagai total revenue. Jadi total revenue-nya di 2019 itu 500 juta. Kemudian ada biaya-biaya lain tentunya dalam menghasilkan sales ini. Ada salah satunya adalah cost of goods sold expense. Ini gampangnya adalah kalau kalian mau jual barang, pasti kalian ada modal yang dikeluarkan untuk membeli material atau bahan gitu. Itu kita masukkan di cost of goods sold expense ini. Jadi misalnya kalian punya usaha, misalnya usaha apa ya? Usaha jual buku misalnya. Jual buku tulis. Sales atau penjualan kalian misalnya 5.000, tapi kalian modal untuk pembelian buku itu 3.000 misalnya. Kemudian ada ongkos packaging-nya juga 500, berarti kalian ada COGS atau cost of goods sold expense-nya ini sebesar 3.500, kurang lebih seperti itulah gambarannya ya. Nah, di sini di PT Perkutut Merdu itu dia COGS-nya adalah 150 juta dalam setahun. Nah, jadi tinggal dikurangin aja nih teman-teman, total revenue-nya 500, COGS-nya 150, maka dia akan dapat gross profit. Gross profit ini laba kotor, sekitar 350 juta setahun. Nah, tentunya kalian dalam menjalankan bisnis tidak hanya ada cost untuk barangnya saja, pasti ada biaya operasionalnya, seperti kalau kalian bayar listrik, atau biasa kalau kalian punya pegawai di bisnis kalian, di perusahaan kalian, kalian harus bayar pegawai, gaji pegawai, dan sebagainya, itu masuk di operating expense atau masuk di OPEX. Kita sebutnya OPEX. Di sini ini hanya contoh, jadi di Perkutut Merdu itu dia OPEX-nya dibagi dua, ada selling expense dengan general administratif. Ini ada biaya manpower, biaya karyawan, biaya listrik, back office, untuk office, dan sebagainya, itu masuk di sini. Jadi total OPEX-nya dia, operating expense-nya itu ada 50 juta selama setahun. Jadi gross profit kalian 3,5, 350 juta, kalian kurangi dengan 50, maka operating income kalian adalah 300. Operating income jadi sudah dikurangi OPEX ya. Nah, ini kita belum dapat laba bersih, karena kita belum kurangi tax atau income charges yang lain. Seperti kalau misalnya charges itu, kalau misalnya kalian ada peminjaman modal kerja di bank, itu kan ada interestnya atau ada bunganya, itu kalian bisa kurangi di sini. Jadi di sini anggaplah dia nggak ada other income, adanya other charges, itu sebesar 20 juta. Makanya ini dalam kurung adalah artinya minus. Berarti operating income kalian dari 300 kalian kurangi 20, hasilnya adalah 280 juta dalam setahun. Tapi kalian tetap harus bayar tax. Jadi taxnya itu sebesar 70 juta. Jadi 280 dikurangin 70 juta, hasilnya adalah 230 juta. Nah, ini adalah yang kita sebut dengan net income atau laba bersih.
Jadi secara setahun 2019 sebenarnya dari PT Perkutut Merdu ini net income-nya masih positif di 230 juta dalam setahun. Sampai sini aman ya guys, teman-teman masih bisa ngikutin ya. Kita next dulu. Ini jadi revenue itu 500 juta, COGS-nya 150, ini gross profit kita 350, operating income-nya 300, dan net income-nya 230. Simpelnya begini, teman-teman. Revenue atau sales kalian bagi COGS itu gross profit, laba kotor. Tapi laba kotor ini tentu ada biaya lainnya, ada OPEX, ada operating expense, itu kalian kurangi lagi, maka gross profit kurangin operating expense menjadi operating income. Ya, operating income. Operating income ini belum net karena masih harus kita kurangi dengan tax. Setelah kurang tax baru akan jadi net income. Oke? Nah, ini aku mau jelasin sedikit tentang rumusnya. Penjabaran dari yang di atas. Sebelum masuk sini aku mau jelasin dulu kalau biasanya kita ada analisa horizontal dan analisa vertikal. Analisa horizontal itu ke samping, seperti namanya, ke samping. Jadi kita membandingkan antara report di periode tertentu, misalnya di Perkutut Merdu ini tahun 2019, kita bandingkan atau compare dengan tahun 2018. Jadi vertikal. Secara vertikal, secara ke samping, antara 2018 dengan 2019 kita bandingkan, sales-nya naik atau turun, gross profit-nya naik atau turun, net income-nya naik atau turun, itu secara horizontal. Nah, secara vertikal itu adalah dari bawah ke atas atau atas ke bawah, itu biasanya kita menghitung margin, seperti GPM. GPM itu artinya gross profit margin. Ya. Gross profit margin ini, ya teman-teman, kalau gross profit itu kan GP sama dengan revenue kurang COGS ya tadi. Jadi revenue-nya 500 juta, kalian kurangi 150, GP-nya dapat, gross profit-nya dapat 350. Nah, analisa vertikal itu kita menghitung GPM, biasanya lawannya akan ke sales atau revenue. Jadi GPM kita berapa? Yaitu GP dibagi revenue kali 100%, 350 juta bagi 500 juta kali 100% menjadi 70%. Jadi GPM kalian 70%. Artinya, gross profit yang kalian dapat dari penjualan kalian itu 70% dari revenue kalian. Itu ya, GPM ya. Next, operating income sama. Operating income itu GP dikurangin OPEX, jadi gross profit 3,5, kalian kurangi OPEX yang tadi 50, jadi operating income atau OPIN yang kita singkat biasa itu sebesar 300 juta. Nah, ada nih operating income margin atau OPM. Sama rumusnya dengan GPM, jadi tinggal kalian bagi OPIN bagi revenue kali 100, 300 bagi 500 kali 100% menjadi 60%. Jadi dari 60% itu artinya dari sales yang kalian punya, 60% itu operating income kalian. Oke. Next ke NI atau net income, itu operating income kalian tambahkan dengan other income charges, kurangin dengan tax, jadi 300, kurang 20, tambah minus 20, kurang 70 tax, itu net income kalian 210, dan net income margin kalian atau NIM kalian, rumusnya sama, NI dibagi revenue, 210 bagi 500 kali 100%, itu 42%. Jadi, total sales buku penjualan kalian, jadi kan misalnya Perkutut ini jualnya buku ya, dari 500 juta penjualan kalian setahun, itu laba bersih kalian setelah dipotong-potong cost, potong COGS, potong OPEX, potong tax, itu 42%-nya itu adalah net income kalian, laba bersih kalian. Ya, seperti itu teman-teman untuk income statement atau cara menghitung profit. Semoga masih bisa ditangkap dengan mudah. Semoga penjelasan ini tidak terlalu cepat. Jika memang ada yang perlu ditanyakan, kalian bisa tulis di kolom komen di bawah. Akan aku baca dan akan aku balas bisa aku. Nah, untuk video kali ini sampai sini dulu teman-teman di income statement. Semoga kalian bisa paham, bisa mengerti, ada gambaran lah ya setelah menonton video ini.
Kalau video ini berguna dan bermanfaat, kalian bisa sharing juga ke teman kalian yang sedang belajar mungkin menghitung profit, atau laba bersih, laba kotor, gross profit, net income. Kalian bisa sharing video ini, bisa kalian klik like kalau memang kalian suka dengan video seperti ini. Kemudian jangan lupa subscribe juga channel YouTube aku agar kalian tidak ketinggalan juga untuk video-video selanjutnya. Jadi kita akan belajar bersama-sama terus. Dari video ini kali ini sekian dulu teman-teman. Sampai bertemu di video selanjutnya. Video selanjutnya aku akan bahas tentang operating cycle days atau operating cash cycle. Jadi kalau kalian masih kurang mengerti, kalian bisa nonton di video YouTube aku selanjutnya. Oke teman-teman, bye-bye.